Aku beraktivitasnya dari jam 2 pagi nanti sampai eh, berangkat jualan jam 10-an lah tuh. Awal mulanya sih cuma coba-coba aja sih, Ndo. Kan udah punya usaha takoyaki. Terus kok kayaknya takoyakinya kayak gimana ya? Kayak penghasilannya cuma pas-pasan kayak gitu. Terus pengen nambah usaha lah. Terus usahanya tuh yang cocok apa kayak gitu. Awal mulanya sih bingung. Terus jualan jenang. Awal mula juga diajak sama suami. Nggak bakalan laku jualanmu itu kayak gitu. Tapi aku berpikir itu nggak mungkin, orang aku jualannya juga dekat UI juga kan. Ya, kalau Mbak lagi sepi sih kadang kan suka Mbak bagi-bagiin. Jadi kalau pagi kayak gini ada mbak-mbak yang lewat tuh sih kayak gitu, si mbaknya mesti tak kasih sarapan, kalau enggak tak bagiin kayak gitu, tak kasih sebelah. Terus ada yang mbak kenal lagi tak suruh bawa kayak gitu. Pernah sih rasanya pengen nyerah sih belum, karena satu sisi anak mahasiswa nggak ada, terus sepi banget. Terus jualan mbak juga, kita kan jualan bersaing bro, apalagi di pinggir jalan. Terus yang rasanya pengen nyerah itu pas udah buat adonan sama sekali nggak ada yang beli, karena nggak tahu atau maksudnya emang nggak ada anak mahasiswa atau emang sepi nggak tahu. Tapi terkadang kalau orang jualan itu kan ya udah, kita udah di jalan Allah tapi kan ada yang siri kayak gitu. Jadi jualan kita emang sama sekali nggak laku, sama sekali nggak ada yang beli kayak gitu. Tantangan paling berat Iya. kalau hujan, terus kadang jualan malam terus paginya harus bangun pagi. Nah itu kadang capeknya di situ juga, tantangannya di situ. Awal mula belajar bikin takoyaki. Kerja ikut orang. Oh, akhirnya jadi tahu kayak gimana. Awal mulanya juga semua orang hidup itu kan nggak mungkin mulus-mulus aja Iya. loh. Jadi di awal dari keterpurukan sih, sebenarnya dari keterpurukanku yang sangat jelek dan jelek banget kayak gitu loh. Jadi dari oh nikahnya muda, punya anak lah. Yang namanya nikah muda itu punya suami, nggak semua suami itu kayak impian kita, normal kerja pulang perhatian sama anak enggak. Berawal dari itu, jadi kayak diselingkuhin, awalnya diselingkuhin, terus habis itu kayak punya motivasi, aku harus bisa ngidupin anakku gitu. Terus kerja lah gitu, orang dipercaya orang lah, terus akhirnya aku resign lah. Awal mula dari itu
aku dikasih gaji pokok sama pesangon. Nah pesangon itu 5 juta tuh, terus tak buat gerobak ini. Oh, buat modal ini. Oh, buat modal ini, terus jualan di depan UI. Mbak ini membagi tenaga untuk berjualan dari pagi sampai malam tuh kayak gimana? Ya pinter-pinter aku bagi waktu aja. Jadi kayak jam 2 bangun, nanti jam 2 bangun, sholat, kayak gitu. Habis sholat langsung buat adonan. Paling nanti buat adonan sebelum azan subuh lah. Sekitaran jam 3:30 paling udah selesai. Nah nanti udah selesai mandi, habis itu sholat subuh, masih bersih kos, kayak gitu. Yang membuat Mbak tetap kuat menjalani rutinitas hingga detik ini? Anak sih, anak karena anakku nggak terlalu dekat sama suamiku. Jadi dari dia kecil sampai sekarang dia itu taunya ya aku. Ya emang dia tahu kalau ayahnya dari dia TK sampai sekarang SMK, baru sekarang ayahnya baru biaya itu sekarang. Jadi dia TK, SD, SMP itu biaya emang pure dari saya. Jadi saya harus putar-putar dalam artian, oh saya punya uang dari ini, saya gimana ya bisa putar, namanya orang jualan mesti punya pinjaman kan ya. Dari situlah, jadi kayak nggak berhenti gitu loh. Rasa sampai ada pengen berhenti kayak gitu, tapi berpikir lagi ke depannya, kalau aku berhenti aku nggak mau ngerepotin orang tua, aku nggak mau jadi ngerepotin saudara, nggak mau ngerepotin suami, aku harus bisa mandiri, aku harus jadi wanita yang istilahnya itu bisa ngidupin anakku kayak gitu. Harapan terbesar Mbak untuk usaha dan keluarga ke depannya? Punya kios sendiri, nggak Amin. nyewa kayak Amin. gitu. Terus maksudnya nggak capek gitu loh, nggak capeknya itu dalam artian Mbak kan harus dorong gerobak,